Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3 dari grup C antara Indonesia versus Arab Saudi yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 2-0. Yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 2-0. Apakah perlu saya ulangi lagi? Saya rasa tidak perlu. Sudah clear bahwa Indonesia meraih kemenangan perdana di grup C ini. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti untuk pertama kalinya setelah dalam 15 pertandingan sebelumnya Indonesia gagal meraih kemenangan atas Arab Saudi, maka tahun ini Indonesia berhasil meraih kemenangan yang sangat amat berharga. Karena dengan kemenangan ini, untuk sementara ini Indonesia berada di peringkat nomor 3. Di bawah Australia dan juga Jepang. Tapi kan yang menarik adalah drama sebelum pertandingan ini. Karena sebelum pertandingan ini dimainkan, banyak sekali narasi-narasi yang dibangun, baik di media digital dan juga di media sosial, bahwa kemungkinan ini adalah pertandingan terakhir bagi Sintayong sebagai pelatih dari tim nasional Indonesia jika Indonesia kalah dari Arab Saudi. Padahal pertandingan belum juga dimainkan. Kenapa harus dibuat narasi seperti itu? Jadi saya dalam hal ini bukan ingin membela Sintayong. Saya juga beberapa kali mengkritik keputusan yang diambil oleh Sintayong dan itu wajar-wajar saja. Tapi ada jejak digitalnya. Saya tidak pernah menghakimi Sintayong sampai menghujatnya, bahkan meminta dia mundur sebagai pelatih dari tim nasional Indonesia, atau juga membangun sebuah opini agar kalian teman-teman netizen atau warganet plus 62 menyerang Sintayong. Gak pernah sama sekali. Kalau kita memberikan kritik, itu adalah sesuatu hal yang wajar yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi yang bersangkutan. Tapi pada saat kita mulai menghakimi seseorang, sampai juga kita melakukan character assassination, artinya kita menyerang karakternya dengan mengatakan bahwa Sintayong keras kepala, bahwa Sintayong tidak memahami yang namanya taktik permainan, bahwa Sintayong tidak punya pengetahuan tentang perkembangan dari sepak bola di dunia saat ini, berarti kita bukanlah supporter dari tim nasional Indonesia. Dan sebetulnya itu adalah hak dari semua orang yang ingin mengatakan sesuatu di sosial media. Tapi tolonglah jaga jari-jari dan juga mulut kalian. Karena ini adalah fase yang krusial bagi tim nasional kita. Dan saya yakin kita yang merupakan pecinta dari tim nasional Indonesia tidak akan membiarkan orang-orang lain untuk memecah belah kita. Walaupun sudah terjadi sebelum pertandingan ini. Tapi saya sebagai pengamat, yang kerja saya hanya omon-omon doang. Kan itu faktanya. Saya gak malu kok mengatakan itu. Memang kerja saya hanya omon-omon doang. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada jejak digitalnya. Omon-omon saya ini lebih banyak yang benar. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya bicara sesuai dengan fakta. Dan saya selalu jujur dalam setiap konten saya. Kalau memang saya perlu mengkritik, saya akan mengkritik, tapi sedikit halus lah. Janganlah kita menyakiti perasaan orang lain. Jadi itulah yang saya selalu buat dan yang selalu saya katakan di channel ini. That's why berkat dukungan dari teman-teman, terima kasih banyak, channel ini telah menembus lebih dari 1 juta subscribers. Because I'm always talking about facts. Seperti yang saya katakan di konten preview untuk pertandingan ini. Jika tim nasional Indonesia bermain secara taktis, agar para pemain ini memahami tugas mereka di atas lapangan, dan mengurangi, saya ulangi lagi, mengurangi jumlah kesalahan, maka kemungkinan besar tim nasional kita akan meraih kemenangan atas Arab Saudi. Karena materi pemain kita bagus, pelatih kita juga bagus, ketua umum kita 2 jempol, luar biasa. Saya mengapresiasi ketua umum PSSI, Pak Erick Thohir, karena sesuai dengan fakta, apa yang dilakukan sekarang ini luar biasa.
Oke, memang jelas masih ada kekurangan. Tapi kekurangan-kekurangan tersebut juga ada di era-era sebelumnya. Jadi dalam hal ini teman-teman, pada saat Ketua Umum kita Pak Erick Thohir dengan pelatih kepala timnas kita Shin Tae-yong dengan para pemain ini sudah bersatu, tolonglah jangan kita memecah belah mereka. Apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir selama ini adalah untuk memajukan sepak bola Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong sebagai pelatih adalah untuk memajukan sepak bola Indonesia. Apa yang dilakukan oleh para pemain di atas lapangan itu adalah berjuang habis-habisan. Habis-habisan. Seperti Sandy Walsh udah gak bisa jalan. Jay Itzes sudah jatuh bangun. Kita lihat di depan Ragnar Oratmangun, gak ada capeknya. Kelvin Verdong, luar biasa kan? Semua yang main luar biasa. Berikut juga para pemain yang berada di bangku cadangan. Semua sinerginya bersatu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi tim nasional Indonesia. Terus kenapa tidak kita sebagai supporter mendukung mereka habis-habisan? Bukan saja pada saat mereka menang, seperti sekarang. Tapi pada saat mereka lagi down. Ya, lagi-lagi saya ulangi, mau kritik silakan. Tapi jaga jari-jari dan juga mulut kalian. Karena kita hanya punya hak untuk mengkritisi, tapi kita sebetulnya tidak punya hak untuk menghakimi sampai menggurui. Karena banyak sekali narasi. Shin Tae-yong salah formasi, Shin Tae-yong harus mainkan A, Shin Tae-yong harus mainkan B. Kalau bagi saya sebagai pengamat yang sudah puluhan tahun, yang sudah menonton lebih dari 3.000 pertandingan, bukan saja di level profesional tapi juga di level amatir, formasi itu tidak selalu baku. Mau namanya formasi 3-4-3, 3-5-2, 5-4-1, 4-2-3-1, atau 8-2, atau 9-1, itu tidak baku. Akan berubah selama jalannya pertandingan. Kan saya sudah mengatakan yang penting pola permainannya jelas dan tidak banyak kesalahan. Dan di pertandingan semalam hanya 2 kali kesalahan. Satu dari Tom Hye yang dia kehilangan bola, tapi dari counter. Dari kehilangan bola itu ternyata ada counter. Marcelino bisa mencetak gol. Dan yang kedua, Nathan aja kehilangan bola di tengah. Udah, cuma itu. 2 kesalahan. Bagus kan? Martin Pas. Berapa save yang dia lakukan? 3. Babak pertama, 1 dari luar kotak penalti. Babak kedua, heading yang dia save. Terus ada juga yang terkena mistar itu sedikit. Terkena jari-jarinya. Only 3 shot on target from Arab Saudi. Dari timnas kita, ada 5. Marcelino, Rafael Strike, Marcelino yang mencetak gol. Kemudian Ragnar Oratmangun yang di-save oleh kiper Arab Saudi dan gol lagi dari Marcelino Ferdinand. Artinya, walaupun ball possession kita mungkin di bawah 30%, tapi efektivitas kita adalah untuk mencetak gol. Untuk apa? Untuk meraih kemenangan. That's why, mau mainnya defend and counter, mau mainnya parkir bus, mau mainnya parkir pesawat, yang memahami itu adalah hanya Shin Tae-yong. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Indonesia harus all out lawan Arab Saudi. Kenapa? Bahaya kalau kena counter, bos. Dalam 3 pertandingan sebelumnya, timnas kita kemasukan banyak gol. 2 gol lawan Bahrain, 2 gol lawan China, dan 4 gol lawan Jepang. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan, koordinasi di lini pertahanan kita itu belum bagus. Mau main menyerang, mau bunuh diri itu artinya. Iya dong, menyerang di belakang belum rapi, kebobolan bisa kita. Tapi yang Shin Tae-yong menerapkan taktik itu, kita main defensif compact football. Jadi compact football itu bukan artinya parkir bis. Enggak, kita padatkan lini tengah, kita rapatkan lini pertahanan, kita taruh 2 pemain di depan. Marcelino dan Ragnar, plus Rafael Strike yang sering masuk dari second line. Untuk mengacak-acak pertahanan dari Arab Saudi melalui proses transisi. That's why Marcelino mendapatkan peluang. Di menit-menit awal hampir dia cetak gol. Kemudian Rafael Strike mendapatkan peluang. Dari counter itu, si Marcelino bisa mencetak gol. Ya kan, gol yang cantik. Bisa saja dia syuting langsung, tapi dia nyekil dulu. Bagus, dia perlu mengambil keputusan seperti itu. Saya mengkritik Marcelino adalah pada saat dia masuk sebagai pemain pengganti, gak pernah tune in. Tapi pada saat dia masuk sebagai pemain starter, ya kadang-kadang mainnya bagus. Apalagi sebagai false nine. Di pertandingan semalam dia bermain sebagai false nine. Apa formasinya? Berubah-ubah terus sepanjang jalannya pertandingan dari timnas kita. Bisa 3-4-3, bisa 3-5-2, bisa 5-4-1, bisa 5-3 udah. That's why formasi itu secondary. Primary atau yang utama itu cara bermainnya mau seperti apa, Pak? Mau menyerang total, menyeranglah total. Tapi rapatkan juga koordinasi di belakang. Mau defend and counter, rapikan proses transisi. Dari transisi, timnas kita menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Setelah 1-0, ya, justru para pemain kita tetap keluar all out. Lihat itu peluang dari Sandy Walsh kepada Kelvin Verdong. Ya, walaupun off target, tapi lihat dari satu sisi ke sisi lainnya dia shooting. Gila gak itu? Keras begitu. Kelvin Verdong kerasukan. Carvajal, pemain asal Real Madrid, luar biasa. Luar biasa Kelvin Verdong, saya salut kepada Anda. Pemain yang istilahnya tidak neko-neko, gak ada aneh-aneh pemain ini. Di sosial media pun saya rasa dia tidak aktif, tapi dia fokus dalam permainan.
Ya, kita lihat Sintayong juga memilih pemain-pemain yang memang dia pikir ini akan bisa menjalankan tugas dan perannya. Banyak yang mengatakan Sintayong ini tidak demokratis. Saya mengundang 2 orang yang pernah bekerja sama dengan Sintayong atau masih bekerja dengan Sintayong. Yang pertama adalah Nova Arianto, asisten pelatih, dan yang kedua adalah Tommy Haryanto yang sebelumnya pernah menjadi asisten salah satu staf pelatih dari Timnas Indonesia Senior pada saat bermain di Piala Asia Senior. Mereka saya hadirkan di sini di podcast Bincang Bareng Binder, masih ada kontennya. Saya menanyakan kepada mereka dan saya meminta mereka jawab secara jujur. Apa caranya, bagaimana caranya Sintayong menerapkan itu strategi? Itu dikumpulin semua pelatih. Ditanyakan satu persatu. Ada tim analis. Baru kemudian ditanyakan kira-kira pemain ini gimana, pemain itu gimana. Semua ditanyakan, baru keputusan akhirnya berada di tangan Sintayong. Artinya selama ini dia menjalankan tugasnya dengan benar. Bahwasannya belum beruntung untuk meraih kemenangan bukan berarti langsung kita menghujat dia, langsung kita menghakimi dia. Gak bisa seperti itu. Dan juga jangan kalian menganggap bahwa kita semua akan diam. Kita semua akan terus berada di garis terdepan untuk mendukung timnas kita. Silakan jika ada yang ingin mengeritik, itu hak kalian. Tapi jangan framing seolah-olah Sintayong ini adalah penjahat atau adalah sosok yang menghancurkan timnas kita. Sintayong mengambil alih timnas kita pada saat timnas kita lagi terpuruk. Dibantai habis-habisan pada saat itu. Ingat gak? Kenapa lupa? Kalian mengatakan gak perlu mengingat jasa seseorang. Kenapa tidak boleh mengingat jasa seseorang? Saya bukan membela Sintayong, saya mengatakan secara fakta. Sulit sekali di Republik ini bekerja secara benar. Bekerja secara jujur, sulit sekali. Yang diserang Ketua Umum Pak Erick Thohir, yang diserang adalah Sintayong sebagai pelatih kepala, yang diserang adalah para pemain. Kenapa kerjaan dari mayoritas orang-orang kita adalah untuk menyerang orang lain? Kenapa tidak kita dukung mereka semua? Kenapa tidak kita merasa bangga jika mereka berjuang secara benar? Kenapa tidak kita memuji mereka jika mereka bekerja secara benar? Kenapa tidak kita memuji mereka? Kita perlu memuji mereka, kita perlu memberikan apresiasi pada saat memang mereka tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi kita. Tugas kita untuk memberikan kritikan agar menjadi bahan evaluasi bagi mereka. Oke, sekian dulu, sekarang saya lanjutkan pertandingan. Saya tidak emosi, saya susah tidur, bos. Jadi repot juga, Indonesia kalah, saya susah tidur. Indonesia menang, susah tidur. Kebayang terus golnya cakep banget, Marcelino. Oke, gol kedua, lagi-lagi proses counter. Marcelino kepada Kelvin Carvajal Verdong, ya. Habis itu Kelvin memberikan umpan lagi kepada Marcelino. Dia shooting di blok, kemudian dia chop bola kedua itu, yang namanya rebound. Dan yang saya suka, selebrasi mahal dari Marcelino Ferdinand. Dia mengelilingi itu lapangan di belakang gawang, kemudian dia duduk. Ya kan, dia duduk di bangku yang tersedia di sana, luar biasa. Dan saya salut kepada Marcelino Ferdinand, mentalnya kuat setelah dia sebelumnya dihujat habis-habisan oleh mayoritas dari kalian. Masih ada yang mengatakan kenapa Eleanor Reynders tidak dimainkan? Ya udah, kita sabar saja. Pasti nanti dia akan dimainkan karena fokus dari Sintayong adalah untuk memperkuat pertahanan. Saudi tidak bermain buruk, oke? Saudi bermain baik sekali, bahkan mereka berani mengambil inisiatif menyerang, tapi mereka sulit membuka pertahanan kita. Maka itu peluang emas mereka hanya 3, peluang kita jauh lebih banyak. Ya, artinya efektivitas kita adalah dalam hal bermain sepak bola reaktif yang merupakan konsep permainan dari Sintayong sejak dia mengambil alih tim nasional Indonesia. Jadi biarkan dia dengan konsep permainan dia. Kita tidak bisa meminta pelatih untuk mengubah konsepnya. Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp, Arne Slot, semua pelatih-pelatih top di dunia itu punya yang namanya konsep permainan. Dan mereka akan fleksibel dengan memainkan pemain-pemain tertentu tergantung tim yang mereka hadapi itu tim mana. Jadi kalau ada seorang pelatih yang punya konsep permainan tertentu, mana bisa kita mengatakan dia untuk berubah? Gak bisa. Itu adalah konsep yang dia bangun dari awal. Dan jika konsepnya sejauh ini ada progres, kenapa harus kita menghakimi dia? So anyway, ini adalah kemenangan yang fantastis. Dan selain juga timnas Indonesia yang menang juga adalah kejujuran. Kejujuran dari semua orang yang terlibat dalam membangun tim nasional Indonesia kita. Dan saya melihat pelajaran yang bisa kita dapat dari pertandingan semalam. Teman-teman, ada beberapa hal. Yang pertama, Sintayong memainkan Marcelino Ferdinand sebagai striker palsu. Kenapa saya katakan striker palsu? Karena dia selalu mendapatkan ruang di area pertahanan dari Arab Saudi. Yang kedua, dia meminta Kelvin dan Sandy pada saat kalian mendapatkan kesempatan untuk naik dan cepat berikan umpan. Itu yang mereka lakukan. Yang ketiga, Ivar Jenner. Ini pemain yang sangat krusial di tengah. Dia pressing terus, dia lebih sering memenangkan bola. Oke lah, dia mendapatkan kartu kuning, sangat disayangkan. Yang keempat, lini pertahanan kita luar biasa. Oke, Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Terlepas Justin Hubner ini kan saya selalu katakan kadang-kadang dia kasar.
sampai dia mendapatkan 2 kali kartu kuning dan kemudian kartu merah. Tapi ya itu adalah cara dia bermain. Saya harapkan nanti dia bisa bermain lebih tenang lagi. But overall, good player, very good player. Gak ada kesalahan yang sebenarnya dia lakukan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Arab Saudi. Walaupun tuh di menit-menit awal hampir kan, itu ya dia mendapatkan red card pada saat ada VAR check. Jadi Justin Hubner, tolong Anda juga lebih berhati-hati ke depannya. Tapi kita semua mendukung Anda. Ada juga Rizky Ridho luar biasa dengan Jade Ses dan Martin Pas yang tidak build up dari belakang. Kenapa? Tentunya sudah diberikan masukan oleh tim pelatih. Jangan build up dari belakang, dapat bola, Anda tenang saja ke depan. Dan saya harapkan para pemain tidak cepat puas karena perjalanan masih panjang, masih ada beberapa pertandingan tersisa. Tapi dengan kemenangan ini tentu memberikan kita harapan bahwa mimpi yang kita selama ini inginkan agar bahwa tim nasional Indonesia tampil di Piala Dunia semakin terbuka, dan kita harapkan tim nasional Indonesia kita berada dalam jalur kebenaran seperti sekarang ini, berada pada right track, dan para pemain juga bisa tampil konsisten. Kenapa mereka sulit tampil konsisten? Karena kadang-kadang juga strateginya tidak tepat sehingga para pemain bingung di atas lapangan. Kenapa mereka kadang-kadang tidak konsisten pada saat Sintayong melakukan banyak perubahan di lineup tapi semalam dia tidak banyak melakukan perubahan di lineup? Kenapa mereka kadang-kadang tidak konsisten? Karena ada saja pemain baru yang masuk. Jadi saya pikir hal seperti itu kalau kita mau kritik silakan, tapi kita juga perlu memahami bahwa banyak sekali pemain keturunan Indonesia yang sekarang menjadi bagian dari timnas Indonesia yang bermain di Eropa ini belum mempunyai pengalaman juga bermain di level seperti ini. Betul dong, mereka sebelumnya bermain kan bagi timnas Belanda U17, U19 atau juga U20. Tapi yang paling penting adalah tim nasional Indonesia kita bisa menang dan mendunia di mana-mana, di media mana-mana. Ya, di luar negeri semua berbicara tentang Indonesia. Apakah kita bangga? Ya jelas kita harus bangga. Sebagai orang Indonesia, kenapa kita gak boleh merasa bangga? Kita boleh merasa bangga. Kita boleh merasa senang. Kita boleh merasa terharu. Sampai saya menangis semalam sebelum saya tidur. Kepanjangan juga ini video. Tapi itu saja yang bisa saya katakan teman-teman. I'm very happy. Dan saya harapkan teman-teman juga bisa... Hah? Marah enggak dong? Enggak, saya gak marah. Itu ada istri saya di belakang kamera. Saya gak marah. Ya, buat apa saya marah? Ini happy. Saya lagi happy. Tapi saya perlu memberikan masukan kepada kalian agar pikiran kalian terbuka, agar pikiran kalian positif. Dan sering-seringlah nonton Triple B. Karena Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer. Senggol dong, Indonesia mendunia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.